Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Indra Karimah dengan NIM 205720023 akan membahas materi tentang metode Extreme Programming. Pengertian metode Extreme Programming. Extreme Programming adalah salah satu metodologi dari pendekatan Agile Software Development yang berfokus pada coding sebagai aktivitas utama di semua tahap pada siklus pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer dan membangun suatu software dengan kualitas yang lebih baik pula. Objek pada Extreme Programming. Objek yang dimaksud pada Extreme Programming sejatinya mengacu pada pemrograman berorientasi objek atau PBO, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Object Oriented Programming atau OOP. Mudahnya, Extreme Programming merupakan metode pengembangan aplikasi yang banyak digunakan oleh tim atau programmer yang menggunakan paradigma berorientasi objek. Nilai utama metode Extreme Programming. Hal pertama yang dilakukan untuk mengaplikasikan Extreme Programming adalah memahami berbagai nilai utama yang harus dijalankan dalam menggunakan metode ini. Nilai-nilai utama dari Extreme Programming adalah sebagai berikut. 1. Komunikatif, 2. Coverage, 3. Simplicity, 4. Feedback. Nilai-nilai Extreme Programming ada 4. 1. Komunikasi. Extreme Programming memfokuskan pada hubungan komunikasi yang baik antar anggota tim. Para anggota tim harus membangun saling pengertian, berbagi pengetahuan, serta keterampilan dalam mengembangkan perangkat lunak. 2. Courage atau keberanian. Anggota tim dan penanggung jawab pengembang perangkat lunak harus selalu memiliki keyakinan dan integritas dalam melakukan tugasnya. Integritas haruslah dijaga bahkan dalam kondisi adanya tekanan dari situasi sekitar, termasuk klien atau pengguna. Nilai Extreme Programming yang ketiga adalah simplicity atau kesederhanaan. Lakukan segalanya dengan sederhana. Hal ini merupakan salah satu nilai utama dari Extreme Programming, yakni menggunakan metode yang pendek dan simpel. Misalnya, jangan terlalu rumit dalam membuat desain. Hilangkan fitur yang tidak memiliki nilai guna. Keempat, feedback atau umpan balik. Selalu berikan feedback kepada sesama anggota tim maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Tahapan Extreme Programming. Terdapat 4 tahap yang ada dalam metode Extreme Programming. Tahap pertama adalah tahap planning, tahap kedua adalah tahap desain, tahap ketiga tahap coding, tahap keempat adalah tahap testing. Tahapan Extreme Programming yang pertama. Tahap 1, tahap planning. Kegiatan planning atau perencanaan dimulai dengan mengumpulkan berbagai requirement dari perangkat yang akan dikembangkan. Hal ini dilakukan agar anggota tim memahami konteks bisnis perangkat lunak dan untuk mendapatkan pandangan umum terhadap output dan fungsi utama dari perangkat lunak. Hal ini akan mengarah ke penciptaan suatu story atau kisah kebutuhan pengguna untuk mendeskripsikan output, fitur, dan fungsi dari aplikasi yang akan dikembangkan. Tahapan Extreme Programming yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap desain. Proses desain pada metodologi Extreme Programming mengikuti prinsip KIS atau Keep It Simple. Desain yang sederhana selalu dipilih dibandingkan dengan desain yang kompleks. Berbagai desain fungsi tambahan yang tidak diperlukan, namun developer merasa nantinya akan diminta oleh pengguna, tidak boleh dibuat. Hal ini karena Extreme Programming menerapkan penggunaan CRC Class Responsibility Card sebagai mekanisme yang efektif untuk memikirkan mengenai software dalam konteks berorientasi objek. Tahapan Extreme Programming yang ketiga adalah tahap coding. Setelah story pengguna dan desain kerangka kerja awal selesai, tim Extreme Programming tidak akan segera melanjutkan ke tahap coding, melainkan mengembangkan serangkaian tes unit yang akan dijalankan pada setiap story yang akan dibuat.
Saat unit test telah dibuat, developer akan lebih fokus pada apa yang harus dibuat untuk melewati tes tersebut. Extreme Programming merekomendasikan konsep pair programming atau pemrograman berpasangan, yakni dua orang bekerja bersama dalam penulisan kode atau program untuk satu story. Hal ini memberikan kesempatan lebih besar pada pemecahan masalah yang lebih cepat karena kolaborasi dari dua programmer yang menulis coding yang sama. Tahapan Extreme Programming yang keempat adalah tahap testing. Setelah tahapan pengkodean selesai, maka dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui berbagai kesalahan yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta untuk memastikan apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan story kebutuhan pengguna. Kelebihan metode Extreme Programming. Kelebihan yang pertama, jika pair programming dilakukan, maka developer berpotensi untuk didampingi langsung oleh pihak klien dalam melakukan coding dan unit testing, sehingga klien terlibat langsung serta menghilangkan miskomunikasi antara klien atau pengguna dan programmer. Yang kedua, karena mengutamakan kesederhanaan, maka metodologi Extreme Programming akan membangun komunikasi yang lebih lancar serta menyederhanakan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan perangkat lunak. Kelebihan metode Extreme Programming yang ketiga adalah setiap feedback langsung ditanggapi dengan melakukan tes, sehingga tidak akan terjadi pembengkalan tenaga, biaya, dan waktu yang terbuang percuma karena kesalahan penangkapan feedback dari klien. Kelebihan yang keempat yaitu memberikan banyak ide baru dan keberanian untuk mencobanya. Kekurangan metode Extreme Programming. Kekurangan yang pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan, karena Extreme Programming merupakan metodologi yang selalu menerima perubahan, termasuk perubahan yang tiba-tiba di waktu yang terbatas. Yang kedua, tidak dapat membuat kode yang detail sedari awal karena prinsip simplicity memberikan anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan pada saat itu juga, tidak boleh lebih awal atau lebih lambat. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.